Di channel ini sedang mengadakan giveaway 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Dengan persyaratan yang sangat mudah, kalian tinggal like dan subscribe channel ini. Dan selanjutnya jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Untuk formatnya yaitu pertama nama lengkap, selanjutnya Instagram, dan selanjutnya nomor dana ataupun nomor rekening kalian jikalau kalian pengen mencairkan ke rekening. Jadi untuk pemenangnya bakalan dihubungi nantinya dan akan ditransfer ke saldo dana ataupun saldo rekening kalian. Jadi pastikan jangan lupa untuk like dan subscribe karena nanti untuk pengumuman pemenangnya bakalan diumumkan pada saat 200 likes. Jadi kalau tembus 200 likes akan langsung diumumkan pemenangnya. Jadi terus pantengin dan jangan lupa untuk tonton dari awal hingga akhir ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutorial. Bertemu lagi dengan gua Yoga Pertama di sini. Pada video kali ini seperti biasanya gua bakalan ngebahas tentang aplikasi pinjaman online langsung cair untuk kalian yang tujuannya pengen galbay, yaitu kita akan mengajukan di aplikasi pinjaman online langsung cair yang ilegal. Karena dengan aplikasi ilegal itu kita bisa galbay dengan cara yang mudah ya, karena kalau misalkan kita galbaynya di OJK itu akan ribet dan tentu nggak worth it. Jadi untuk kalian yang tujuannya pengen galbay, carilah aplikasi-aplikasi ilegal, karena pemerintah tersendiri sudah mengatakan ya di dalam berita tersebut bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah, aplikasi yang kita bahas ini adalah aplikasi dari Dana Pro guys. Untuk kalian yang mau mendownload, ketik aja di Play Store, ketik Dana Pro. Nah, kenapa aplikasi ini bisa gua katakan ilegal? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi jangan lupa untuk dukung channel Tutorial dengan cara like dan subscribe agar channel Tutorial lebih semangat ngebuat konten tentang pinjol-pinjol ilegal lainnya. Di sini kenapa gue bisa bilang ini adalah merupakan aplikasi yang ilegal? Kalau kita lihat dari rating guys, kenapa di sini tadi gue bilang ilegal? Karena ratingnya tidak sepadan dengan jumlah downloadnya. Kalau kita lihat aja di sini, untuk ratingnya dia hanya mendapatkan rating 4,3 dari 19.000 ulasan. Dan kalau lihat dari jumlah downloadnya ini sudah hampir setengah juta, udah lebih dari setengah juta ya, hampir sejuta mah, yaitu 500.000 lebih. Yang artinya kalau kita lihat dari ulasan dan juga jumlah download ini tidak balance atau tidak seimbang, minimal 20% nya lah, tapi ini tidak sampai guys. Nah selanjutnya kita akan lihat, oh ini ada WA, maaf. Nah di sini kita akan lihat untuk keunggulan dari aplikasi ini. Tapi sebelum lihat keunggulannya, kita lihat dulu nih untuk komentar dari orang-orang yang telah mengajukan di aplikasi ini. Karena kalau kita lihat dari komennya itu yang menandakan bahwa aplikasi ini baik atau tidaknya itu dari reputasi komentarnya. Di sini ada yang ngasih bintang 5 tapi komentarnya tidak. Saya tidak jadi pinjam, tenor cuma 7 hari. Bagaimana mau usaha 7 hari harus dibayar tagihannya. Saya atas nama akun tidak merasa dan menyetujui peminjaman. Jika di lain waktu ada penagihan, saya akan menyalahgunakan pemakaian data. Saya akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah jadi ini banyak banget nih orang yang menghujat atau memang banyak juga orang yang komen. Nah harus berhati-hati juga bahwa pinjaman online itu guys, biasanya dia bisa manipulasi untuk ratingnya. Nah sekarang kita akan lihat kelebihan dari aplikasi ini. Nah di sini ajukan pinjaman cepat dan mudah, 5 juta pinjaman maksimalnya dalam tenor di 3 bulan. Nah tadi ada yang mengatakan dia hanya dapat 7 hari. Nah itu iming-iming aja kalau misalkan di keunggulannya. Biasanya di sini bilang 3 bulan, nanti pas kita udah ngajukan itu menjadi 7 hari. Nyekek banget nggak itu guys? Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ajukan pinjaman cepat dan mudah, produk yang sesuai. Dana Pro telah resmi KSP sejak Juni 2020. Jadi dia belum OJK ya. Yang terpenting itu adalah OJK, karena OJK itu kepanjangannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang berhubungan dengan keuangan yang meresmikan sebuah aplikasi. Jadi kalian harus pintar-pintar. Selanjutnya kuota pinjaman fleksibel. Di sini proses peminjamannya sangat mudah banget. Kalian tinggal isi informasi identitas. Yang kedua informasi pribadi. Yang ketiga informasi pekerjaan,
yang keempat kontak darurat, dan yang kelima informasi bank. Seperti itu. Lalu informasi sederhana meliputi informasi identitas, yaitu nomor telepon, nama sesuai KTP, nomor KTP, tempat lahir sesuai KTP, dan upload foto KTP tampak depan. Nah, silakan kalian kalau mau mendownload aplikasi ini silakan download. Lalu kita baca nih tentang aplikasinya. Setiap aplikasi itu memiliki produk ya, deskripsi produknya, simulasi pinjaman, keunggulannya apa, dan bagaimana cara mengajukan, lalu persyaratannya apa aja itu sudah dijelaskan. Di situ kalian bisa baca ya. Kita akan lihat aja untuk persyaratan. Yang paling penting itu adalah persyaratan, karena tujuan kita galbay, jadi kita tidak usah memahami apa dalam untuk tentangnya, itu tidak usah kita terlalu pahami. Nah, kita lihat untuk persyaratan pengajuan pinjaman sebagai berikut. Yang pertama guys, warga negara Indonesia setidaknya mempunyai 1 KTP. Lalu yang kedua, usianya 18 tahun minimal sampai dengan 55 tahun. Yang ketiga itu nomor HP yang aktif. Yang keempat, mempunyai pekerjaan yang menetap. Permohonan Anda akan disetujui. Nah, yang terpenting ini adalah usia terlebih dahulu guys. Nah, silakan kalian tinggal download nih aplikasi dari Dana Pro, dan kita akan buka aja guys. Oh ya, sebelum ngebuka kita akan lihat dulu nih, kalau kalian tidak percaya bahwa pinjaman online ilegal itu diperbolehkan oleh pemerintah untuk kita mengajukan sebanyak-banyaknya tanpa perlu membayarnya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu guys di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, Kominfo pinjam uang di fintech tak perlu bayar ya. Jadi di sini Jakarta CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sudah beberapa kali melakukan penindakan terhadap perusahaan teknologi atau fintech lending ilegal. Perusahaan ini disebut ilegal karena belum mendaftarkan diri ke OJK. Meski banyak yang ditutup, tetap saja fintech peer-to-peer atau P2P lending ini beroperasi dan menawarkan pinjaman berbunga tinggi. Biasanya setelah ditutup, mereka akan beroperasi lagi dengan menggunakan nama yang baru. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu membayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel kepada CNBC. Tapi walaupun dia bilang begitu guys, kita juga harus waspada karena data kita bisa disalahgunakan, kita bisa disebar data dan lain sebagainya. Jadi harus berhati-hati juga. Nah, Samuel menambahkan fintech ilegal tidak akan difasilitasi negara, jadi mereka tidak bisa menuntut peminjam yang tidak membayar tagihannya. Nah, seperti itu. Di sini juga ada ringkasan videonya ya guys. Nah, kalau kalian bisa baca-baca tuh. Jadi benar-benar gua tidak hoax ya. Jadi benar-benar ini udah dinyatakan oleh pemerintah atau oleh OJK-nya. Nah, di sini gue udah membuka nih aplikasi dari Dana Pro. Silakan login terlebih dahulu. Di sini akan gue skip guys. Jadi di sini gue sudah login ke dalam aplikasi Dana Pro, dan kalau kita lihat di sini jumlah maksimum pinjamannya di 2 juta. Nah, jadi guys di sini kita udah login ke dalam aplikasi Dana Pro. Di sini jumlah maksimumnya 2 juta rupiah dengan tenor 91 hari dan bunganya terkena 0,05% per harinya. Tinggal kita ambil sekarang. Maka disuruh mengisi proses peminjamannya, yaitu informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Nah, untuk kalian yang kebingungan, silahkan komen di bawah ya. Untuk mengisi seperti ini pasti kalian paham lah ya. Untuk mengisi seperti ini pasti kalian paham dan caranya sangat mudah banget. Untuk kalian yang pengen bertanya, sekali lagi tanyakan di kolom komentar, siapin aja data diri. Dan untuk tips dari gua ya, untuk kalian mau tanpa autol atau bagaimanapun itu, atau pencairannya pengen ke saldo Dana atau tips dan trik, itu udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum tonton, silahkan tonton di video sebelumnya. Oke, sekian aja pembahasan pada video kali ini. Gue Yoga Pertama di sini. See you the next time and happy enjoy.